Bapak Ibu, mari sama-sama kita lanjutkan untuk acara berikutnya, yakni penyampaian hasil PPDB tahun ajaran 2024-2025 yang langsung saja dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Surya SPD. Pak kelihatan nggak? Nggak cukup saya segini, nggak cukup gitu. Ya, kepada Bapak Surya kami perkenalkan. Enggak, Pak tolong. Ya udah, Pak. Cek. Terima kasih Bu Sari. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yang dihormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Dinas PDI, kita doakan beliau selalu sehat, dan rezeki. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sejati Asifat, yang insya Allah besok kita akan boleh. Diajak. Jadi mungkin kayak ini. Kalau nggak jadi kita bisa jambore kata Pak Rizky. Izin melaporkan sedikit ke hasil dari penerimaan poster hidup baru kelas 1 terutama tahun pelajaran 2024-2025. Untuk tahun ini alhamdulillah prosesnya cukup panjang, baik yang internal kita maupun yang dari dinas pendidikan. Yang internal kita hari ini dibahas oleh Bu Kepala Sekolah, kita sudah mulai dari Februari bahkan memprioritaskan anak-anak calon peserta kelas 1 yang memang ada kakaknya, saudaranya, baik yang dari alumni Jatiasi 6, Jatiasi 5, Jatiasi 4 maupun yang memang masih ada kakaknya di sini. Lalu yang kedua prioritas kita adalah yang lingkungan. Ya. Jadi ada anak pertama di lingkungan sini itu juga kita buka. Anak dulu juga ada, bahkan anak dulu terakhir. Tapi kita pakai banget nggak mau nyambung di sana. Nggak apa-apa, sudah dapat suap. Semua jalur ada. Termasuk jalur resminya dari Dinas Pendidikan 20 Mei sampai 20 Juni itu masa pendaftaran, dan sesuai dengan prosedur jalur-jalur yang ditetapkan di gelombang 1 dan gelombang 2 juga sudah kita lakukan. Hanya saja memang saat pendaftaran dari berkas yang masuk itu tidak bisa kita daftarkan atau buatkan akun karena satu lain hal. Pertama, kakak luar kota dari asing 4 memang adanya hanya PTO itu 3 orang, lalu kakaknya benar-benar di luar Pulau Jawa bahkan ada, tapi tinggalnya di sini, ya. Lalu ada juga yang memang umurnya masih kurang, terus ya sudahlah biar SD insya Allah bisa ya kita daftarkan jalur lain, jadi kita nggak buatkan surat keterangan dulu itu. Dan untuk jumlah berkas 120, kata luarnya luar kota Bekasi, luar Pulau Jawa totalnya 27 berkas. Itu sudah saya rekap. Selebihnya adalah kakak kota Bekasi, baik kakak Jatiasi, ada juga kakak Pondok Melati, ada kakak Rawalumbu, dan terjauh ada kakak Bekasi Timur, tapi dia tinggal di sini. Itu untuk jalur PPO tidak ada, jalur afirmasi tidak ada, jalur prestasi dan prestasi mau. Dan kita adanya jalur donasi, jadi kita nggak sebagai tiga yang berhasil kita buatkan akun itu totalnya 49 ya. 1 Budi, 1 anak yang Bayuli, jadi kita 47 pernah. Ada 1 masuk secara mandiri, tapi saya nggak punya atau sulit melacaknya. Saya tanya Pol PP, dia bingung. Lihat di sistem nggak ada, sampai hari ini saya tunggu nggak kemarin-kemarin juga. Ya. Jadi dari TK Islam Al Fajar dia daftar mandiri, namanya kalau nggak salah Aula kalau nggak salah. Atau ada yang kenal di sini mungkin. Nah, saya nyari kontaknya belum dapat, ya. Gitu. Jadi total dimasuk ke online adalah 50 orang. Gitu, ya. Lalu kita alhamdulillah 112 kuotanya Bu di online, atau nanti kita jadikan offline 12.
Tapi seiring perkembangan waktu itu berkas sempat menyentuh di 124 masuk tuh ke kita. Tapi menjelang akhir, bahkan kemarin saat dapat ulang Bu, itu ada yang berkas. Saya senang banget. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita udah kelebihan. Jadi pertama coba berkas, dia dapat 2 kali. Itu jadi T1, dia ngambil ke sana. Malah di T1 kemarin Pak Mudi Bapak Rianto mau ngasih ke anak kita. Lah itu dulu 1 orang dari sini. Dia dapat 2 nih Bu, 1 sama 4, dia ambil ke 1, nama dia 1 kemarin kelebihan. Mungkin kalau anak itu nggak ke 1, yang 1 itu nggak kelebihan. Lalu 1 lagi dari Pondok Pesantren Lestari, mungkin dia lebih dekat ke arah sana kali. Dan yang kedua, dia ngambil berkas sebelum ke dapat ulang. Jadi 4 orang kalau berkas. Itu 120. Nah, sama yang dapat mandiri ini itu 121 harusnya. Tapi nggak mau lagi, susah di ratingnya. Kita tunggu aja nanti mereka orang tuanya, kalau emang dia kemarin dapat mandiri benar mau ke 4 ya nanti pindah. Itu untuk jumlah. Barangkali perlu diketahui bahwa motivasi kita bersama bahwa alhamdulillah minat sekolah kita ini cukup luar biasa. Karena kalau logika saya mikir begini, biasanya kan Jati Asih 4 itu 3 atau 4 gitu ya. Jati Asih 5 2. Kalau 3 tambah 2 aja 5 kan harusnya. Tapi kita 5-4. Sebenarnya ada 1 kelas yang tidak kita sediakan. Itulah maka kita banyak lebihnya. Kalau bahasa nolak itu bukan nolak Bu ya. Kita mengarahkan, silakan mengarahkan. Karena tetangga kita sampai saat Jati Asih 4 posisi 112, dia masih diangkat 70-an 80-an. Makanya saya sana. Yang bisa, yang saudaranya di sini, kakaknya di sini udah nggak bisa. Itu yang saya bilang tadi, kita kelebihan apa? Saya udah ngarahin bahasanya nolak. Untuk kebijakan baru boleh nambah perombel 8. Kalau itu kita kan nolak yang kumpulnya semua. Tapi akhirnya ini jadi wanita nanti. Jadi boleh katanya nambah rombel nggak bisa, karena udah dapat 4 yang 4. Nambah juga siswa jadi 35. Tapi tadi bapak bisikin saya, Pak kelas 1 berapa orang? 30 Bang. Bangkunya dari mana? Malah itu kan dari bangku. Pak kelas 6 aja ada sudah bangkunya. Waduh. Ayo sudah bawa coba cariin yang masih bisa dilas, kumpulan yang kita las dah. Karena bangku kayak gini, mending kalau yang Jati Asih 5 APBD 2020 nih, kuatan ya, mejanya, kursinya sama aja. Kalau yang 2000 berapa itu yang lama? Iya, meja bekas, bangku apa lagi? Ya, itu kondisinya kita 120, berarti nanti ada 30 per kelas. Gitu Bu ya. Dan kami hasil PPDB 2024-2025 dan terakhir tentunya terima kasih semua di sekolah yang terus memberikan semangat. Dan memang untuk PPDB kali ini karena mengingat kesibukan yang luar biasa dari OPD Guru, saya hanya melibatkan beberapa orang yang bisa saya bantu ya. Tapi alhamdulillah lancar. Dan terakhir untuk kelas 6, alhamdulillah pas kita juga PPDB-nya banyak yang sukses. Mudah-mudahan mereka nanti di 9 walaupun jalurnya afirmasi dan donasi, tapi bisa ngalahin yang prestasi. Saya yakin itu karena ajaran itu rata-rata banyak Pak, Jara Yusria, Nadi Pak banyak. Saya yakin anak-anak kita nanti bisa berprestasi di SMP 9 terutama. Demikian laporan singkat tentang PPDB. Mudah-mudahan besok cuacanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Surya yang sudah menyampaikan hasil penerimaan murid baru di SD Jati Asih 4. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita semua nanti kita bisa meningkatkan mutu yang diberikan kita pada anak-anak didik kita. Selanjutnya mari sama-sama mendengarkan yaitu review kegiatan tahun ajaran 2023-2024 kepada
Baik, tadi sudah cukup banyak kegiatan ataupun penyampaian oleh Ibu pengawas kita. Dari kemarin kegiatan yang memang sudah kita rencanakan di tahun ajaran 2023-2024, rasanya hampir semuanya kita laksanakan ya Pak Surya, sesuai dengan kalender ataupun rencana kegiatan satuan SD kita Jati Asih 4 gitu. Hanya ada beberapa yang tidak dilaksanakan, itu berbenturan dengan yang lainnya. Tapi kalau dilihat dari keseluruhannya hampir 89% berjalan kegiatan yang kita rencanakan 1 tahun ke depan. Dan saya melihat semuanya berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan harapan kita. Bahkan kayak kemarin itu kegiatan kelima kita yang terakhir, awalnya kan hanya yaudahlah kita pakai meja biasa aja gitu ya. Tetapi ternyata mempunyai kegiatan yang luar biasa, sehingga memacu SD sebelah pun harus luar biasa. Jadi dia mendapatkan inspirasi dari Jati Asih 4. Betul tidak? Nah, jadi kita memberikan inspirasi. Kalau kita alhamdulillah selalu berinovasi, begitu ya, punya kreativitas sendiri, dan kita lapang-lapang hati saja kan menerima apapun kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan mungkin ada beberapa kegiatan yang memang bisa kita lakukan bersama dan tidak bisa bersama. Jadi kalau kemarin hampir semuanya berjalan dengan baik, dan tahun ini pun nanti agenda yang akan kita rencanakan semuanya itu berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Kemudian ada beberapa program kerja yang mungkin sudah diberikan ya Pak Surya, yang kita rencanakan. Kayak misalnya kegiatan PPS nanti saya mau guru kelas 1 membuatkan itu rencana, kemudian melaporkannya, asesmen awalnya, nanti semuanya kegiatan-kegiatan itu kita akan adakan di di kalender pendidikan sekolah kita sendiri. Saya tentunya kita menunggu kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan. Masukan untuk guru agama gitu ya, tahun lalu tuh kalau ngadain acara kayak tahu bulat itu aja ya, dadakan gitu. Kan udah tahu nih tahun baru ataupun KBDH gitu ya, peringatan hari besar. Kan udah tahu tuh Muharram tidak mungkin lakukan karena baru ajaran baru. Tapi ada kesempatan nggak? Ada aja kesempatan kalau memang itu mau dilaksanakan. Kan Muharram 1 bulan gitu ya. Pokoknya kayak Maulid, kayak Isra Mi'raj, itu kan hal-hal yang memang setiap tahun berjalan gitu. Nah itu kepada guru agama direncanakan sehingga jangan seperti tahu bulat, walaupun terlaksana tapi terkesan apa adanya. Saya itu pengennya kita jangan apa adanya, tapi ada apanya. Kalimatnya sama tapi makna berbeda. Ibu yang dekat sama orang, pengen ada apanya atau apa adanya. Tapi kalau bekerja saya maunya ayo kita jangan apa adanya tapi ada apanya gitu, sehingga semuanya itu terlaksana, terencana ya, pada akhirnya insya Allah semuanya bisa berjalan. Dan saya kalau kepala sekolah akan mendukung kalau memang itu untuk kemajuan sekolah ya. Untuk dana pun kalau ada kenapa tidak begitu. Hanya saja terkadang memang Bapak Ibu ketahui ya, mungkin di sini ada Bu Selasri yang suaminya kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah sekarang keadaannya seperti apa, semuanya memang sudah diatur, diikat. Kaki kami dilepas sebelah, tapi kaki saya diikat sebelahnya lagi, sehingga kita memang betul-betul harus hati-hati banget dengan dana bos yang ada ini. Nah Bapak Ibu kemarin kita kasus les aja itu sampai 3 kali datang dari media. Datang kemarin saya ketemu lagi di SMK, ternyata media itu Pak Surya punya Jabar Bekasi, dia punya juga beberapa media. Kebetulan orang yang datang orang yang sama, cuman beda orang. Begitu ketemu saya, oh Bung, kemarin datang atas nama media ini ke sekolah saya, kenapa sekarang pakai ini gitu ya. Nah itu nanti bilang akhirnya saya mampir ke sekolah mau ngambil pernyataan dari guru-guru yang katanya tidak les. Saya bilang silakan mampir aja, ada Pak Surya di meja saya, nggak tahu diambil apa enggak ya Pak Surya itu sama si Opung. Udah diambil ya. Nah yang satunya lagi yang masih muda,
Nah, dia akhirnya bicara, sebetulnya Bu Kasmiro katanya, aduan itu dari sebelah, tapi karena berdekatan, akhirnya kena juga imbasnya. Tetap aja kan Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, dia ngancamnya saya angkat apa enggak, gitu. Saya angkat apa enggak? Saya pengen dia udah angkat aja, cuman lebih rame. Akhirnya sejak udah bang, kalau mau diangkat saya harus berapa, gitu kan ya? Dia nego Bu, 1 juta kata dia. Terus saya dari mana uangnya, gitu kan? 1 juta. Akhirnya nego sampai dengan 500.000 saya keluarkan. Bu, jangan bagi itu mau aja sih wartawan, Bu jangan kita nggak salah, jangan kita salah, nggak salah aja, lebih pintar mereka gitu. Datanya valid tuh orang nanti laporannya ini gitu. Jadi saya bilang kayaknya udah kita berusaha maksimal banget ya untuk tidak itu. Jadi untuk tahun ini mungkin saya berharapkan belajar dari pengalaman yang kemarin tidak ada les kecuali mangga. Di rumah masing-masing mangga deh, silakan, jangan di sekolah. Kalau di sekolah tidak ada pungutan apapun karena katanya menggunakan fasilitas negara. Saya bilang memang guru saya kan malaikat, nggak minum, nggak makan, tetap mereka nggak mau Bu, itu kan tugas mereka katanya. Tugas mereka untuk pendidikan, tapi kan itu jam sekian banyak sekian. Kalau itu adalah jam tambahan, orang tua memberikan juga ikhlas. Kalau ikhlas nggak ada laporan dong. Saya bilang ketika orang tua banyak, ambil sampel. Silakan ambil sampel, orang tua mana yang diminta bayar, nggak mau Bapak Ibu. Pas di datang kita ada acara kan. Kalau kita salah saya nggak berani juga ambil sampel, langsung itu ambil sampel. Orang tua banyak tapi tahun ini Ibu kalau mau mengadakan les mangga di rumah masing-masing deh. Kalau di sekolah itu ya itu resiko kan udah bilang ya kemarin ya, tidak ada pernyataan, tidak ada uang. Tapi tetap aja Bu kalau kita nggak keluar duit tetap ngotot bagaimana pun caranya. Ya nggak bisa gitu. Mungkin refleksinya untuk saya sih nggak banyak karena saya juga banyak kekurangan. Banyak hal yang saya juga belajar dari Bapak Ibu. Tapi hati dan pikiran saya itu ada di sini walaupun fisik saya terbagi karena memang 2 bulan ke belakang, hampir 2 bulan Ibu Bapak, saya kembali mengelola SMK. Awalnya SMK itu saya serahkan kepada Abang Budi. Ketika Abang Budi masih sehat, ya, dia saya suruh menggantikan untuk mengelola sekolah. Tapi dilalah dengan takdir Allah, beliau sampai sekarang sakit dan hampir 1 tahun lah ya, besok Agustus di rumah. Jangankan memikirkan kayak sekarang BPDB, wisuda gitu ya, memikirkan dirinya aja rasanya sudah buat saya ya dia sekarang bisa duduk dengan keadaan sehat aja walaupun ada yang dirasa, saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir 3 bulan akhirnya saya kembali ke SMK dan menggantikan kembali Abang Budi untuk mengelola sekolah tersebut. Saya mohon dimengerti kalau misalnya saya tidak ada ya di sekolah. Kemarin ada wartawan yang datang ke sana atas bilang katakan Bu Guru, saya kan Bu Guru Haji, terus dia bilang, Abang kalau mau ketemu jam segini silakan nyusul aja ke Insan Kamil. Alhamdulillah ada saya ketemu dengan saya, ya terima kasih yang memberikan arahan ke sana. Pada akhirnya bisa bersilaturahmi dan dia bilang, kadang saya sore suka kesini, kalau tidak, nanti sekarang sudah sampai jam 2. Sedangkan sekolah sampai berapa kali sini? Sampai sore. Nah, mungkin kalau saya bisa balik ke sini, saya kesini lagi untuk bersama dengan Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Kemudian kegiatan rencana raker kita yang 2 hari, 1 hari ini nanti masih beberapa kalender yang akan sampai Pak Surya, gitu ya. Besok kita raker lagi ke Bandung, gayanya doang raker gitu ya. Tapi saya mau sampaikan hari ini, besok di sana tinggal jalan-jalan saja. Saya bawa mobilnya itu yang big bus ya, yang isinya 59. Iya, karena kalian mau ngambil yang 40 ternyata banyak yang ikut gitu ya. Terus sampai hari ini berapa orang sudah yang terdaftar? Mangga yang mau bawa keluarganya berarti masih ada sisa. Maksudnya 3 mobil ya, 3 bangku ya? Maksudnya 3 bangku. Itu mobil besar, itu isinya 59. 59. Maksudnya 3. Bu Endang. Ya kan masih ada sekitar berapa lagi? 59 orang. Bu Teti ikut kan? Ya udah, misalnya Bu Teti ikut. Enggak ikut, Bu Teti udah terus. Saya udah jadi juga. Mangga yang mau bawa keluarganya, mangga silakan. Karena kita di sana betul-betul saya bisa Pak Rianto, Pak Oman, kita adalah acara permainan dulu walaupun nantinya acara bebas begitu. Baik.
Bapak Ibu, alhamdulillah kalau untuk bus sudah selesai Pak Surya dari harga 5,6 karena memang busnya insya Allah bagus. Akhirnya saya nego-nego 4 juta. Gak usah dipikirin Bu, sudah kebayar alhamdulillah. Tinggal tiket, ternyata tiketnya 50.000. Saya minta nanti Pak Surya subsidi ya. Jadi Bapak Ibu, untuk bus, untuk tiket sudah tanggung jawab saya dan Pak Surya. Termasuk parkir, termasuk tip sopir itu dari saya. Nah, jadi ibu bapak tinggal mikirin bagaimana perut masing-masing. Kalau sarapan oke lah ya, lontong saya bisa siapin gitu. Kalau makan mungkin mangga bawa masing-masing ya. Mungkin tidak bisa mie sama nasi. muluk-muluk ya. Anggaplah referensi kita liburan gitu ya, supaya kita ya kali ya bisa keluar dalam gang kalau ini bisa terlaksana. Langsung saja sebelum masuk ya, itu saya bereskan dulu ya biar lebih enak. Bapak Ibu, ini saya sudah menandatangani SK yang Bapak Ibu terima nanti. Mohon maaf kalau ada yang merasa berkeberatan, tapi sesuai dengan Bu Neneng tadi, dimanapun ditempatkan, ya kita harus siap begitu. Sekali lagi saya punya penglihatan, punya pendengaran, punya perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari Ibu Dwi Tri Rahayu ada? Ibu Dwi ada? Bu Dwi? Bu Tri? Boleh diambil SK-nya? Ibu Monika Mandasari? Bu Dwi iya. Pak Asmawi, maaf. Jangan disobek-sobek loh Bu kalau mau ngecewakan. Ibu Dewi Purnama belum datang ya? Oh lagi di klub ya. Pak Oman, Ibu Sulatri SPD, Pak Oman, Sulatri maaf ya. Karena Pak seneng gitu loh nerimanya gitu. Ibu Windy. Iya Pak, silakan. Sama Bu Fransina Dewi. Bu Fransina ada? Ya, kalian Bu. Sama Bu Nani? Iya, Pak Enam tetap saya 1 tahun ini saya tetapkan. Tahun depan berubah. Kalau salah nanti ke Pak Surya ya. Pak Surya SPD SK-nya. Dia aja nggak tahu Bu tahu di mana. Ibu Nur Aziza Hilalia. Ibu Nur Aziza. Boleh nggak nanti aja komplainnya. Ibu Liza. Kenapa? Ibu Mami. Siap. Bapak Udung. Pak Udung. Bu Umi Marafa. Ya. Nanti dapat SK, nanti saya akan terangkan alasan-alasannya. Pak Rizky. Pak Suryadinya izin ya, insya Allah tapi besok bisa. Silakan Pak. Ibu Tri Luciana Dewi. Ibu salah. Bapak Rianto. Ibu Salna. Ibu Salna. Ibu Nurma. Ibu Isa nggak ada. Ibu Heni. Ada Bu Heni? Ibu Heni. Ibu Haja Lilis. Ini Bu Haja Lilis, Bu Heni. Ini Bu Heni, ini Bu Haja Lilis. Ibu Tobilun, Wahyuni, Ibu Yahuni. Ibu Rosia. Ibu Erina. Ibu Gita.
Mana Bu Gita? Ibu Neneng. Ibu Neneng Bersiti ini ya, itu punya Bu Gita. Ini aslinya yang di Tadi Bu Anissa. Baik, mungkin ini ada Parianto. Maaf, saya tahu di kelas 3. Kenapa saya mau di setiap tingkatan ada guru penggerak? Di kelas 3 ada Parianto, di kelas 4 ada Pak Suryadi, di kelas 5 ada Pak Surya, di kelas 6-nya ada Bu Dwi. Yang kedua, Parianto itu aktif di PGRI, KKG. Jadi kalau pagi rapat tidak meninggalkan kelas. Karena beberapa kali Umi izin ya saya rapat begitu. Rasanya bijaksana ya Parianto. Yang paling penting prinsip saya, setiap tingkatan ada guru penggerak sehingga bisa menggerakkan dan bisa bersinergi untuk lebih memajukan SD yang kita cintai ini. Pak Udung, kenapa saya taruh di pagi? Mohon maaf, masalah jauh, bukan saya tidak punya prik manusiaan, tetapi ada bagian admin yang memang kadang-kadang pagi harus disanakan. Begitu. Tapi kalau memang adminnya, ini yang satu lagi yang si awal ya, yang nggak pernah kelihatan. Ya. Kalau Pak Surya gini, banyak banget Bu, ada beberapa administrasi yang memang harus pagi diserahkan, gitu ya. Ada beberapa administrasi yang memang kita harus menyerahkan kepada OWP yang waktunya kadang-kadang bisa segera. Sering banget saya ditelepon sama Pak Saan, Bu dikasih Miro jadi SIM 4 belakangan, gitu ya. Bos Bu jadi SIM 4, jadi saya ngajarkan karena Pak Udung juga bagian administrasi, begitu. Insya Allah lah kalau diniatkan mah, insya Allah bisa lagi lancar. Bapak Ibu, yang kedua begini, Ibu Neneng sengaja saya taruh untuk mengajar bahasa Sunda. Ini realnya. Tapi di SK-nya beliau tetap di kelas 1. Karena Bu Nisa dan Bu Gita itu tidak pengaruh di Dapodi, di Ekim, begitu? Di Ekimnya tetap Bu Neneng mengajar kelas 1, tapi prakteknya Bu Gita. Pertama, kalau kelas 1 kan nggak kayak kelas lain, gurunya pindah, udah aja penyesuaian. Ya karena waktu 6 bulan itu rasanya tidak lama, hanya 1 semester. Jadi tetap Bu Gita yang memegang kelas 1, tapi Dapodi ngapain Bu Neneng? Bu Neneng mengajar bahasa Sunda di kelas 4, 5, kelas 1 dan kelas 2 dan lainnya seperti biasa. Guru-guru yang kurang jamnya mengajar agar tetap cair untuk sertifikasinya. Guru olahraga kita juga sudah ada 2, kemudian guru agama kita juga sudah 3, ada perubahan. Pak Asmawi, kelas berapa itu saya taruh rasanya? 45. Ya, 45. Rasanya tidak terlalu lelah seperti kelas 1 dan kelas 6. Begitu ya Pak? Sehingga mudah-mudahan bisa menerima segala keputusan yang saya berikan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan agenda kegiatan kita kepada Pak Surya untuk segera dinikan. Untuk kurikulum ternyata bertahap. Kita kan masih kelas 1, kemarin kelas 1 dan kelas 4. Berarti sekarang kelas 2 dan kelas 5. Yang lainnya masih K13. Iya. Ini kemarin saya Japri K3S. Saya tanyakan, Bu Ketua K3S, apakah sekarang sudah pakai kurikulum mereka semua? Jawabannya tetap bertahap. Berarti kelas ini tahun ini kelas 2 dan kelas 5 begitu. Yang lainnya masih formal. Bukan merdeka. Baik, Pak Surya, ini Bu Neneng mengirimkan ya.